Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Hukum Bisnis Kelas I akan memaparkan materi mengenai sistem keuangan nasional. Dengan anggota yang pertama Aryani Puspitasari, yang kedua Dava Lutfian, yang ketiga Dava Ulhak, yang keempat ada Muhammad Naufal Rafi, yang selanjutnya adalah Rangga Yuda, dan yang terakhir adalah Cikal Alfalza Briliano. Dan selamat menyaksikan. Pengertian sistem keuangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang diatur dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi, sistem keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang (PPKSK) adalah regulasi Indonesia yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan penerapan tindakan pencegahan di sektor keuangan. Nah, oke. Dari tadi penjelasan mengenai undang-undang itu, sebenarnya apa sih yang termuat dalam undang-undang tersebut? Nah, pertama kita bisa bahas mengenai latar belakangnya. Nah, undang-undang ini itu dibuat karena untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, untuk menjaga dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, agar sistem keuangan Indonesia dapat kembali sehat dan stabil. Nah, oleh karena itu, hal ini juga bersamaan dengan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Nah, sebenarnya apa aja sih aspek positifnya? Nah, yang pertama itu adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Nah, dengan jelas undang-undang ini emang dibuat untuk menjaga sistem dan stabilitas keuangan Indonesia tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menjaga otoritas agar menjadi tetap tegas. Nah, undang-undang ini memberikan kebijakan kepada BI dan OJK agar bisa menindak dan menindaklanjuti peraturan-peraturan terhadap pelanggar-pelanggar yang melanggar peraturan dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya apa sih? Yaitu menjaga prinsip dan tata kelola yang baik. Nah, undang-undang ini membuat kita sadar akan prinsip-prinsip dalam bisnis agar kita tidak salah mengambil keputusan, agar bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam Indonesia. Nah, yang selanjutnya dari dampak positif tersebut juga ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya antara lain adalah satu, ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, dengan memberikan dua otoritas yaitu BI dan OJK dalam menindaklanjuti sistem keuangan tersebut. Nah, di sini akan menghadapi sedikit kontra karena ada dua lembaga besar yang mempunyai kewenangan besar juga dalam menindaklanjuti masalah ini. Nah, lanjutnya itu adalah dampak ekonomi dan bisnis. Nah, undang-undang dalam konteks apapun sebenarnya itu bisa membatasi pergerakan bisnis agar mereka bisa lebih maju dan lebih kreatif untuk mengembangkan bisnis mereka yang ke depan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah beban regulasi. Nah, dengan segala peraturan-peraturan tersebut, kita dan perusahaan-perusahaan akan kesulitan karena harus beradaptasi mengenai regulasi dan implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam sistem dan ekosistem perusahaan mereka. Nah, habis itu ada apa aja sih yang dihasilkan dari UU tersebut? Nah, sebenarnya ada dua badan yang dihasilkan dalam UU tersebut. Yang pertama adalah KSSK, yaitu Komite Stabilitas Keuangan Indonesia. Nah,
komite ini bertujuan dibentuk untuk menjaga keutuhan stabilitas Indonesia jikalau terjadi krisis atau hal selanjutnya. Nah, selain itu adalah bank sistemik. Nah, bank ini dibuat agar menjadi cadangan, agar jika Indonesia terdampak krisis ekonomi, bank ini dapat membantu keuangan bank-bank lain. Industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan adalah kelompok perusahaan atau institusi yang menyediakan pelayanan di bidang finansial. Industri jasa keuangan merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Industri jasa keuangan memiliki 3 ruang lingkup besar, yaitu perbankan, non-bankan, dan pasar modal. Industri jasa keuangan berkontribusi dalam perekonomian nasional dan membantu masyarakat menjadi lebih berkembang dan berkualitas. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan izin atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga industri jasa keuangan dapat terus berkembang dan menjadi pilar perekonomian nasional. Beberapa contoh industri jasa keuangan yaitu perbankan. Sektor ini terkait dengan bank dan berbagai produk perbankan yang ditawarkan seperti tabungan reksadana, kredit, dan obligasi. Yang kedua, asuransi. Lembaga asuransi seperti perusahaan asuransi jiwa mengelola asuransi dan pengelolaan dana pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pasar modal. Industri ini menyediakan layanan berinvestasi atau bertransaksi untuk surat-surat berharga seperti saham, reksadana, dan obligasi. Yang keempat, pengelolaan dana keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro membantu masyarakat dan perusahaan kecil dalam mengelola keuangan dan mengakses layanan finansial. Yang kelima, pembiayaan. Perusahaan pembiayaan seperti perusahaan modal ventura membantu masyarakat dan perusahaan untuk proses pembiayaan finansial. Nah, teman-teman tadi sudah dipaparkan mengenai industri jasa keuangan. Nah, dalam industri jasa keuangan ini terdapat lembaga keuangan yang mana terbagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama adalah lembaga keuangan perbankan. Yaitu apa sih? Nah, lembaga keuangan perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, teman-teman, lembaga keuangan bank ini terdapat berbagai jenis. Antara lain, yang pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Nah, lanjut ke dalam jenis yang kedua, yakni lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank ini adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat serta mengeluarkannya dalam bentuk surat berharga, di mana tujuannya juga sama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dalam lembaga keuangan non-bank ini terdapat berbagai macam pula jenis. Nah, antara lain yang pertama ada lembaga asuransi, yang kedua ada pegadaian, leasing, koperasi simpan pinjam, dan juga ada pasar modal. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan untuk menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan konsumen, modal kerja, atau investasi. Jenis lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor, dan perusahaan pergadaian. Tujuan dari lembaga pembiayaan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja, serta menjadi sumber dana yang beragam dari lembaga keuangan. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.